Halo, ketemu lagi dengan saya Eko Mardianto di IM Level Channel. Terima kasih teman-teman, saya sangat senang sekali ketemu dengan teman-teman sehingga saya bisa sharing-sharing dengan teman-teman. Pada hari ini, kali ini kita akan bahas topik yang sangat-sangat menarik. Apa itu? Topiknya tentang pacaran. Nah, ini anak-anak muda tentunya pasti suka dan tidak asing dengan kata-kata pacaran, teman-teman. Terus fungsinya apa Pak Eko pacaran itu? Fungsinya adalah sangat-sangat simpel sekali. Topik kita hari ini adalah sukses memimpin suatu organisasi wajib pacaran. Oke, saling lagi ya. Kalau teman-teman ingin sukses memimpin organisasi atau memimpin perusahaan, maka teman-teman semuanya wajib pacaran. Wah, pacaran gimana Pak Eko? Nanti kan itu membuat kita tidak profesional. Nanti pendekatan kita justru pendekatan yang subjektif, bukan pendekatan yang objektif lagi Pak Eko kalau kita pacaran. Tunggu dulu. Jadi maksud pacaran adalah seperti ini. P, planning. Nah, pacaran itu singkatan teman-teman. P adalah planning atau perencanaan. Jadi suatu perusahaan atau di mana teman-teman memimpin suatu perusahaan, memimpin suatu organisasi, maka tidak terlepas oleh namanya perencanaan. Sesuatu itu harus direncanakan sedetail mungkin. Perencanaan harus terarah dan terukur. Ya, kalau kita membuat perencanaan itu harus sedetail mungkin, terarah dan terukur. Mengapa? Mengapa kita butuh detail? Agar semua karyawan kita, semua bawahan kita, semua stakeholder kita, semua rekanan kita tahu apa yang kita maksud. Yang kita maksud A, maka yang mereka terima itu adalah A, bukan A absen, apalagi B. Oke, paham teman-teman? Nah, kemudian mengapa harus terarah? Agar roda organisasi yang kita harapkan, yang kita inginkan, tujuan yang kita harapkan ini sudah betul-betul direncanakan, terarah tujuannya. Kemudian apa? Terukur. Apa yang terukur? Terukur ini adalah target by targetnya. Ini sudah sampai langkah di mana? Step by stepnya bagaimana? Sudah menyampai berapa persen dari kesuksesan? Apakah masih 20%, 30%, 50%? Maka ini harus terukur dengan jelas. Oke, jadi perencanaan itu sangat penting. Tidak ada sesuatu yang sukses tanpa perencanaan. Tidak ada sesuatu hasil yang baik tanpa perencanaan yang matang. Maka perencanaan sangat penting. Dan untuk membuat perencanaan adalah detail, terukur, dan terarah. Oke? Kemudian teman-teman, pacaran hanya apa? Action. Jadi teman-teman percuma membuat planning, membuat perencanaan-perencanaan tapi tidak dilakukan. Buat apa banyak ide tapi tidak ada satupun yang dilakukan. Lebih baik kita punya satu ide, satu gagasan, tapi kita melakukannya. Action, kita action. Terus action ini apakah sekedar action? Enggak teman-teman. Ketika kita sudah perencanaan, kita action. Maka bagaimana diri kita ini, action ini sepenuh jiwa, sepenuh raga. Kita tularkan hawa kita ini, antusias kita tularkan kepada Pak seluruh stakeholder yang ada, kepada seluruh karyawan kita yang ada, kepada siapa? Kepada seluruh rekanan-rekanan kita, terhadap teman-teman kita, terhadap orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita, sehingga kita punya hawa, punya energi teman-teman. Kalau kita sudah punya hawa, punya energi, maka action kita, setiap langkah kita ini akan senantiasa memiliki memiliki power, sehingga tanpa disadarin antusias kita yang luar biasa ini akan menular ke semuanya. Hawa kita pun akan menyinari ke semuanya, seperti itu. Nah, seorang pemimpin juga harus punya yang namanya hawa, punya energi yang luar biasa, punya vibrasi yang kuat, seperti itu. Oke, jadi apa? Action tidak sekedar action tidak sekedar do, tidak sekedar melakukan. Action yang saya maksud di sini adalah action yang betul-betul dilakukan sepenuh jiwa, sepenuh raga. Dilakukan dari hati teman-teman, dari heart, sehingga akan muncul yang namanya hawa, muncul namanya ruh. Tidak sekedar formalitas melakukan sebuah kegiatan. Oke? Yang terpenting adalah do.
don't think, gak usah akan mikir intinya gitu. Perencanaan sudah ada, langsung lakukan. Ide sudah ada, action langsung melakukannya. Seperti itu. Oke, setelah action apa? C-nya adalah kontrol. Nah, jika kita kontrol, apakah action yang sudah dilakukan, yang sudah dilakukan tadi, kegiatan yang sudah dilakukan oleh kita semuanya, oleh tim kita, oleh organisasi kita, oleh perusahaan kita, ini sudah benar-benar sesuai dengan perencanaan belum? Sudah sesuai dengan planning belum? Percuma action kalau tanpa didasari oleh namanya planning, itu akan percuma. Oke? Nah, dikontrol inilah fungsinya melihat, loh, ini actionnya sudah sesuai dengan planning atau belum? Kalau sudah sesuai, oke. Kalau belum sesuai, mengapa? Apa yang harus dilakukan? Apakah di lapangan ada kendala sehingga actionnya tidak sesuai dengan planning yang telah ditetapkan bersama atau bagaimana? Nah, ini dikontrol agar action yang dilakukan ini benar-benar sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Oke? Nah, kemudian apa? Pacaran, planning, action, kontrol, hanya apa? Actual. Hasil daripada itu semuanya itu bagaimana? Sudah sesuai yang diharapkan atau masih belum? Oke, hasilnya bagaimana? Hasilnya sesuai yang diharapkan apa belum, teman-teman? Kalau hasilnya sudah sesuai yang diharapkan, mengapa kok bisa sesuai dengan yang diharapkan? Apa ini faktor yang penguatnya? Apa nih kok bisa ya sudah sesuai dengan harapan? Oh, karena perencanaannya bagus, actionnya juga bagus, kontrolnya kuat, sehingga actualnya, hasilnya, realitanya sesuai dengan yang diharapkan. Is okay. Lah, kemudian kalau belum, apa yang harus dilakukan tuh? Ini ternyata ketika dikontrol, kita punya perencanaan. Kemudian kita actionnya ini dikontrol. Ketika kita mengontrol, ketika kita kontrol, ternyata sudah sesuai. Tapi mengapa kok belum hasilnya, actualnya, kenapa kok masih belum sesuai dengan yang kita harapkan? Apa yang salah? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua kemungkinan, teman-teman. Ini yang penting. Dua kemungkinan. Apa itu? Kontrolnya diperlihat. Mereka sudah benar-benar melakukan betul atau tidak. Kalau actualnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang kita lakukan?